Warga bertanya, kenapa fitur live TikTok dihapus ini? Dia jawaban Mekom Digi. Belakangan ini, publik ramai memperbincangkan keputusan penghapusan fitur live di TikTok. Menteri Komunikasi dan Digitalisasi Menkom Digi menjelaskan bahwa langkah ini merupakan permintaan dari pihak TikTok sendiri. Namun, penjelasan tersebut menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat. Banyak warga, khususnya para pelaku usaha kecil, merasa tidak percaya dengan alasan tersebut. Dalam berbagai konten yang beredar, warga bahkan membantah pernyataan Menkom Digi. Menurut mereka, kalau pengguna live itu sebatas anak-anak yang bermain, mungkin tidak menjadi masalah. Namun faktanya, banyak pelaku UMKM yang justru menggantungkan hidupnya dari penjualan melalui live streaming. Kami banyak mengalami kerugian sejak fitur live dihapus, ujar seorang pedagang online yang terdampak. Dari situ kita belajar bahwa teknologi bukan hanya soal aplikasi, melainkan juga tentang kehidupan nyata orang-orang yang memanfaatkannya. Setiap kebijakan digital seharusnya berpihak pada rakyat kecil yang berjuang mencari rezeki, bukan hanya kepentingan korporasi besar. Motivasi yang bisa kita ambil, meskipun ada kebijakan yang dirasa merugikan, semangat untuk beradaptasi jangan sampai padam. Para pelaku usaha bisa menjadikan momen ini sebagai dorongan untuk mencari alternatif pemasaran lain, memperkuat jejaring sosial, dan memanfaatkan berbagai platform yang tersedia. Ingatlah, tantangan besar selalu melahirkan inovasi baru. Jika satu pintu ditutup, bukan berarti rezeki terhenti. Justru di sanalah kesempatan terbuka untuk menemukan jalan-jalan baru yang lebih luas. Mas Presiden sudah menyampaikan ya bahwa negara terbuka dan juga mendengarkan kepada aspirasi-aspirasi masyarakat dan akan menindaklanjuti masukan-masukan dari masyarakat. Maksud yang disampaikan bahwa live TikTok itu kami pun melihat dari pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur live, dan kami justru berharap bahwa ini berlangsung tidak lama. Jadi kalau kondisi berangsur baik, mudah-mudahan kita bisa kembali lagi fitur live TikTok. Dan pada saat ini negara juga kita memahami bahwa ada UMKM yang terdampak untuk berjualan secara live, tapi mudah-mudahan tetap bisa melakukan e-commerce meskipun tanpa live. Dan sekali lagi kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kondisi membaik sehingga fitur live dari TikTok bisa kembali. Tapi sebelum yang disampaikan bahwa live TikTok itu kami pun melihat dari pemberitahuan yang dilakukan oleh TikTok bahwa mereka melakukan secara sukarela untuk penutupan fitur live. pertama, tepuk tangan dulu. Pakein bel juga nih. Nih, biar rame. Pakai trompet juga nih. Nah, kan begitu. Kalau pengguna TikTok itu balita, mungkin percaya. Sukarela ya. Cuman info aja nih. TikTok itu adalah platform yang paling gila untuk nyuruh penggunanya selalu live, dan live. Dan yang gak habis gue pikir, dari tanggal 25 Agustus sampai tanggal 30 Agustus itu masih nyala live. Dan gue sempet nge-live 30 Agustus 2025 jam 3 sore. Tapi ketika jam 9, 30 Agustus 2025 gue mau nge-live, udah hilang. Jadi logikanya di mana kalau TikTok yang sukarela? Kalau ngomong kadang-kadang ya, aduh. Lu tahu gak? Ya, lu itu nggak mainan TikTok, lu nggak nyari duit dari TikTok gitu loh. Nggak kayak gue yang afiliator, nggak kayak temen-temen gue yang lain, saudara-saudara gue yang lain yang berjuang nyari duit dari TikTok ini. Gue afiliator ngandelin komisi recehan dari TikTok, nggak bisa nge-live lagi. Dan gue denger seliweran berita-berita yang beredar sampai tanggal 12 atau 13 September 2025. Lu mah enak, kan nggak susah lu. Sekali lagi gue informasiin ke lu ya, TikTok itu dia paling agresif banget, paling gila banget ya, nyuruh penggunanya menggunakan live
Jadi nggak masuk di otak gue kalau TikTok yang dengan sukarela matiin, kling, gitu, di tanggal 30 Agustus 2025 jam 9, kling. Gue kasih tahu lo, ya, dengan banyaknya pengguna yang live di TikTok, itu banyak duit TikToknya, dia dapat duit banyak. Di satu sisi, dia dengan terpaksa mesti kehilangan duit yang begitu banyak, terhitung 30 Agustus 2025 sampai entah kapan. Iya kan? Karena terpaksa dia juga. Jadi nggak ada tuh yang namanya TikTok yang sukarela. Dan udah ada beritanya juga gue baca bahwa TikTok mengeluarkan pernyataan resmi bahwa dia sukarela. Yang masih nggak habis gue pikir dari tanggal 25 Agustus ya sampai 30 Agustus 2025 itu masih bisa live. Kenapa setelah itu sampai hari ini tanggal 1 September 2025 masih belum nongol tuh tombol live-nya? Gitu aja sih. Yuk kita tepuk tangan lagi. Yuk kita kasih bel lagi. Yuk kita kasih trompet lagi.